Kenapa izin birokrasi kita itu saling mengikat. Kemarin saya di Batam, banyak pengusaha juga bilang, Pak Presiden waktu datang ke sini bicara apa? Pengusaha tugasnya dua, bayar pajak, membuka lapangan kerja. Tapi bagaimana kita bisa melakukan hal-hal seperti itu ketika banyak peraturan yang mengikat? Bapak Ibu sama saya sama. Karena BUMN itu korporasi. BUMN itu tidak membuat kebijakan. Jadi kalau tadi yang ditanyain ke saya mengenai kebijakan, saya sering ditanya hal yang sama, termasuk yang di Batam. Mules-mules jawabannya. Kenapa mules-mules jawabannya? Kalau saya jawab, ada menteri yang marah. Karena dianggap saya melanggar tupoksinya. Kalau nggak jawab, dianggap saya tidak peduli. Bahkan banyak media suka menggoda saya, itu katanya super minister. Salah satu di CNN. Saya bilang saya bukan super minister. Kebetulan BUMN perusahaannya bergerak di banyak bidang. Ada di perikanan, ada di minyak, ada di macam-macam. Jadi sepertinya kalau saya kemarin contoh membagi minyak goreng operasi pasar, di mana kita BUMN minta 1/4 daripada produksi PTPN harus jadi operasi pasar. Sebenarnya kalau swasta rugi, kenapa? Berarti kan 1/4 income-nya itu kita injak ke bawah. Jadi kalau di benchmarking buku bottom line-nya, rugi labanya pasti lebih kecil kita nanti. Tapi karena kita harus melakukan, apalagi Bapak Presiden sudah bilang untuk operasi pasar 1,2 miliar, di mana kita mendukung hal itu, karena itu 1/4 daripada produksi BUMN kita bagikan ke pasar, lalu kita operasi pasar. Untung saja ketika saya operasi pasar, Mendak nggak nelpon saya. Hai kau, Menteri BUMN, apa kau operasi pasar itu jatahku katanya gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang memang kadang-kadang tidak mudah. Apa yang Bapak tanya, semua undang-undangnya. Memang inilah kenapa kita perlu merevisi undang-undang kita juga. Kemarin, mohon maaf dengan segala perkataan saya hari ini, ketika Bapak Presiden bicara Omnibus Law, di mana jelas apa? Tidak mungkin kita membuka lapangan kerja tanpa investasi dalam negeri dan investasi luar negeri. Tidak mungkin. Tadi saya bilang di presentasi saya, di video saya, ini ada disrupsi digitalisasi yang ketika banyak lapangan kerja hilang, banyak juga kesempatan berusaha hilang. Kalau itu tidak ada new investment, tidak ada investasi baru, gimana bisa membuka lapangan kerja? Undang-undang ini yang memang selama ini saling mengikat. Contoh tadi, bicara jasa harja, saya pasti dukung. Kenapa? Ya memang itu yang terjadi sekarang di industri dana pensiun dan industri asuransi. Karena itu sekarang sedang mulai digodok juga di DPR undang-undang keuangan. Dan saya mendukung penuh. Kenapa? Asuransi kita ini sudah terlalu banyak penipuan yang dirugikan rakyat kecil. Undang-undang perbankan mengikat bahwa kalau ada apa-apa dengan perbankan, ya pemiliknya tanggung jawab. Kalau asuransi itu memakai Ponzi scheme, yang punya kabur.
Undang-undang asuransi harus disamakan dengan undang-undang perbankan supaya mengikat. Apalagi sekarang masuk namanya financial technology, yang dimana makin mudah untuk dipakai akses pembohongan. Dan saya baru menghadapi ujian yang sangat berat. Untung Bapak Presiden juga mendukung penuh, Ibu Sri Mulyani mendukung, pihak kejaksaan sangat mendukung. Ketika apa? Memperbaiki yang namanya Jiwasraya dan Asabri, yang merupakan juga penipuan pensiunan terbesar selama sejarah Republik ini. Apakah stop? Tidak. Akan ada lagi kasus-kasus dana pensiun baru. Tapi saya nggak mau bicara yang mana. Kenapa? Karena tadi undang-undang dana pensiun kita lemah. Ini yang harus kita perbaiki. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dengan hormat, ketika bicara asuransi, ketika bicara dana pensiun, jangan hanya melihat angka bawahnya. Oh, returnnya sekian. Returnnya makin tinggi, ngebohongnya makin tinggi. Lebih baik karena ini pensiunan, ambil return yang aman. Dan dipastikan perusahaannya memang punya track record. Jadi untuk jasa raharja, saya rasa saya sepakat, nanti kita coba dorong lagi, ya, karena itu bagian dari keprihatinan kita. Apalagi kalau kita lihat sekarang, jumlah kematian karena kendaraan bermotor itu fatalitasnya tinggi. Jadi kecelakaannya, tapi fatalitasnya tinggi. Jadi kecelakaannya hebat, keras. Dan banyak generasi muda kita yang terkena, yang usianya muda-muda. Kalau ini tidak dijaga, kita juga banyak kehilangan generasi muda kita, merupakan masa depan kita. Karena itu kemarin saya terima kasih Jasa Raja meluncurkan program bagaimana agar berkampanye dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk pengemudi muda. Seperti di Amerika ada istilah don't drink and drive kalau di Amerika. Nah di kita nanti ada kampanye sendiri supaya apa? Memastikan generasi muda kita. Untuk yang dana bagi hasil saya perhatikan juga Pak, saya cek. Tapi itu pasti undang-undang juga kalau tidak salah. Undang-undang yang memang harus dirubah melalui dari atasnya. Tapi ini nanti tolong Ray ya dicatat ya, untuk coba kita pelajari apakah kita bisa dorong undang-undang ini. Tetapi kalau yang undang-undang asuransi dana pensiun sepertinya tahun ini masuk prolegnas, mestinya masuk. Ya, tapi kalau yang tadi dana bagi hasil itu coba nanti saya cek. Mungkin itu Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya dengan segala hormat kami persilakan tadi Pak Sitangan dari Apindo 1 dulu sama Bapak ya. Oke, silakan Pak. Saya Jody Sitangan dari Apindo. Ini pertanyaan pertama. Kalau kami lihat Bapak ini berpotensi di masa depan Indonesia. Jadi yang pertanyaan saya pertama dulu, kira-kira apa visi Bapak menyatukan Indonesia lebih? Kalau Bapak bisa nanti kami ajukan gitu dan kami pilih gitu Pak. Tuh. Yang kedua, saya sebagai mewakili pengusaha sering mendapat hambatan. Tadi sudah disampaikan juga. Peraturan kita dan undang-undang kita memang semasa Presiden Jokowi sudah banyak yang dirubah, mempermudah. Kalau saya lihat juga, saya sebagai salah satu yang sering mengurus izin, peraturannya sudah sangat mudah. Tapi sering di lapangan kita jumpai peraturan itu ditambah oleh oknum-oknum.
sebenarnya sudah ada syaratnya ini nih, tapi dibalas surat kita ini belum lengkap. Contoh kita mengurus HGU, contohnya ini Pak, sudah memperpanjang, tapi masih diminta persyaratan izin lokasi. Ini kan mundur. Izin lokasi itu kan awalnya. Kalau SS sekarang itu dulu. Nah ini bagaimana kira-kira ini Pak? Kemudian